Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Surti dari kelas PBSIC. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan kedudukan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dalam ikrar ketiga, dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional adalah yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia. Selain bendera dan lambang negara, di dalam fungsinya bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitas sendiri sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain demikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat berpergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat. Yang keempat itu alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa maksudnya adalah bahasa Indonesia memungkinkan keserasian antara suku-suku budaya dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas, kesukaan, dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar bahasa daerah yang bersangkutan. Adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah maksud bahasa Indonesia dipakai dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia sangat vital bagi pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, fungsi bahasa Indonesia dipakai ini kan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukanlah sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, fungsi bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Baik, segitulah hasil pemaparan tentang materi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.